Nah ini ya sahabat tani, ini tunas baru alhamdulillah terus bermunculan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif. Dan masih tetap kita bersama channel Bajat Organik. Dan kali ini masih tetap ya bersama tanaman cabai yang sudah berusia tua, yang berusia 8 bulan. Dan untuk varietasnya ini Langgeng 58 ya. Alhamdulillah untuk dari segi produksi varietas Langgeng 58 ini sungguh sangat memuaskan sekali bagi saya. Walaupun dia ada yang terserang kuning virus Gemini, tapi dia tetap mau berbuah. Nah oke, langsung saja kita sesuai dengan judul ataupun tema pada video ini, yaitu intinya saya membahas mengenai cara untuk merangsang pertunasan baru ataupun pucuk baru ya. Jadi agar tanaman cabai kita walaupun sudah tua tapi produksinya masih terus berlanjut. Dan untuk produksi itu biasanya kuncinya ketika masih dimunculkan tunas baru, masih bisa muncul tunas baru. Nah contohnya seperti ini adalah tunas baru ya. Itu biasanya selalu diikuti dengan munculnya bunga yang sehingganya bisa menjadi buah. Nah contohnya seperti ini. Nah ini ya sahabat tani, ini tunas baru alhamdulillah terus bermunculan. Nah akan tetapi buah ataupun produksinya yang di bagian bawah ini masih banyak sekali itu. Jadi bentuknya seperti ini tanaman cabai saya ya. Tuh yang di atas itu muncul tunas baru, kemudian semakin ke bawah dia produksi untuk stok panenannya. Jadi nanti yang di bawah ini habis, insya Allah nanti kalau perawatannya bagus, baik dari media tanam ataupun dari penyepraian, itu nanti akan muncul tunas baru yang disertai dengan munculnya bunga seperti ini. Mantap ya sahabat tani ya. Nah oke sahabat-sahabat tani semua, langsung saja ya di sini sambil mendengarkan ayam bekokok ya. Ini saya jelaskan, semoga ayam itu tidak mengganggu konsentrasi kita. Oke, lanjut. Di sini saya sebutkan untuk bahan-bahannya ya. Nah, ini untuk bahannya di sini saya menggunakan 1 2 3 4 5 6 bahan ya, sahabat tani semua. Ini jika sahabat tani ingin mendapatkan tanaman yang berumur panjang, berproduksi maksimal, muncul pucuk ataupun tunas baru secara berkelanjutan. Ini yang saya lakukan ya, sahabat tani. Jadi sahabat tani boleh mengikuti, boleh tidak. Yang jelas saya sudah membuktikan hasilnya sendiri. Oke, langsung saja di sini saya sebutkan untuk pupuk yang pertama yang saya gunakan yaitu Premino, yaitu asam amino dan pupuk cair protein ya, sahabat tani. Ini untuk kandungannya sangat lengkap sekali, baik makro maupun mikro ya. Ini ada organik C 11,8%, organik N itu 1,30%, nitrogen 1,53%, fosfat 0,01%, kalium 0,74%, dan juga kandungan mikro nih, wah sangat lengkap sekali. Nah kemudian dilengkapi juga asam amino, tuh ada berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah 10 jenis asam amino terkumpul di satu botol ini ya sahabat tani. Nah kemudian untuk bahan yang selanjutnya, pupuk yang selanjutnya yang saya gunakan di sini yaitu adalah Biosigma Plus. Nah ini kandungannya adalah trichoderma. Manfaatnya adalah menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan patogen. Nah itu sudah jelas ya, banyak sekali keterangan-keterangan mengenai manfaat daripada trichoderma. Nah ini untuk Biosigma ini manfaatnya nih sangat banyak sekali, melindungi tanaman dari serangan penyakit yang disebabkan jamur ataupun bakteri ya, mencegah layu, menyegarkan daun, melebarkan daun dan menambah jumlah daun, memperbanyak akar, memperbanyak anakan dan memperkuat batang tanaman, mengurangi stres pada saat memperkuat batang tanaman, kemudian mengurangi racun pada tanah, mengembalikan kesuburan tanah, mempercepat masa panen, membantu kinerja akar dalam menyerap unsur hara. Nah ini maka saya gunakan ya untuk Biosigma ini karena manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesuburan media tanam. Kemudian ini mampu melindungi akar dari serangan mikroorganisme patogen jahat ya tentunya. Kemudian memicu induksi ketahanan tanaman. Nah jadi kalau perakaran itu sehat, perakaran itu gondrong, tidak ada gangguan-gangguan, itu otomatis tanaman kita akan lebih kebal dari serangan hama ataupun penyakit. Kemudian di sini saya gunakan pupuk
Suma SP ini adalah merupakan pupuk yang menggunakan nanoteknologi. Untuk kandungannya yaitu juga cukup lengkap, baik makro maupun mikro ya. Ini ada N, B, K. Untuk mikronya ya Mg, Cu, Fe, Mo, Zn, Co. Nah ini adalah merupakan pupuk dengan nanoteknologi. Ini untuk penyerapannya itu bisa wus cepat ya sahabat tani, untuk penyerapan pupuk Suma SP ini. Nah jadi ketika diaplikasikan ini itu penyerapan unsur hara akan jauh lebih maksimal lagi untuk merangsang pertumbuhan pucuk baru. Ini bisa dikocor, bisa juga dilakukan dengan cara dispray. Kemudian untuk pupuk yang selanjutnya yang saya gunakan di sini ya, itu adalah POC Agrofalcon. Ini adalah merupakan POC andalan saya ya. Jadi POC ini selalu sering kali ikut dalam setiap kali saya melakukan perawatan tanaman cabai, baik itu pengocoran, baik itu penyepraian, baik itu yang kimia ataupun yang organik, dia terus ikut, nggak boleh ketinggalan karena dia pupuk yang sangat multifungsi sekali. Untuk kandungannya baik makro maupun mikronya wah sangat lengkap, dan ini yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah ini POC Agrofalcon ini sangat bagus sekali, sudah saya buktikan terutama untuk merawat media tanam ya sahabat tani. Ini wajib ikut, jadi walaupun pemupukan kimia ini selalu saya ikutkan. Nah jadi selain mengandung unsur hara makro dan juga mikro, dia juga mengandung zat pengatur tumbuh alami seperti gibberellin, auksin, sitokinin. Kemudian mengandung beberapa asam umat yang dapat diserap cepat oleh tanaman ya. Nah kemudian ini POC Agrofalcon juga dia itu dilengkapi dengan bakteri Rhizobacteria autotroph, kemudian Pseudomonas sp, Bacillus sp, dan Rhizobium. Nah ini adalah kandungan daripada POC Agrofalcon. Kemudian pupuk yang selanjutnya ini yang saya gunakan yaitu Suma SR. Ini pupuk yang slow release, artinya penyerapannya itu agak santai, rileks ya penyerapannya, tapi dia tidak menjadi residu karena dia penyerapannya sempurna ya sahabat tani. Nah ini untuk kandungan daripada Suma SR ini adalah juga sangat lengkap baik makro maupun mikro, yaitu ya NPK, Fe, Zn, Pb, Ni, Cr. Nah ini ya yang saya gunakan pupuknya. Kemudian yang satu lagi ini juga dalam pengocoran juga sangat wajib dipakai, digunakan. Dia sangat berfungsi bagus sekali, terutama untuk mengikat ion-ion dari nutrisi yang kita berikan. Jadi agar nutrisi yang kita berikan itu tidak mudah hilang akibat penguapan ataupun pencucian air hujan, itu saya selalu menggunakan yang namanya asam umat, dan kali ini saya menggunakan Impresol ya sahabat tani. Jadi asam umat ini juga bisa dijadikan pH buffer, kemudian bisa untuk membuat mikroba ataupun mikroorganisme baik itu betah tinggal di media tanam kita ya sahabat tani, seperti mikroba-mikroba yang ada di POC Agrofalcon, kemudian Biosigma. Kemudian di Suma SR ini juga terdapat yang namanya mikroorganisme juga. Nah ini untuk kandungannya itu asam umat 55,89%, kalium itu 6,29, trace elemen 0,80, kemudian untuk kondisi pH yaitu 10,54, dan untuk kelarutannya dia 84,42%. Nah ini bahan-bahan yang saya gunakan ya sahabat tani. Nah selanjutnya kita menuju ke dosis ataupun cara pemakaiannya. Oke, untuk langkah yang pertama yaitu kita siapkan air. Nah air ini bukan air sembarangan ya, jadi ini air kolam ikan lele yang mengandung bakteri fotosintesis ataupun PSB. Nah kemudian setelah air kita siapkan, kemudian kita masukkan asam amino. Untuk dosis asam amino premino ini saya menggunakan 30 ml per 20 liter air. Kemudian POC andalan yaitu POC Agrofalcon. Di sini saya menggunakan dosis dalam pengocoran per 20 liter air itu saya berikan sebanyak 100 ml. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu pupuk Suma SP yang mengandung unsur hara makro dan mikro yang cukup lengkap dengan teknologi nano ion ya sahabat tani semua. Ini dosisnya saya menggunakan 2 tutup botol pupuk Suma SP yang mengandung pupuk makro dan mikro dengan teknologi nano. Kemudian pupuk yang selanjutnya yaitu Suma SR. Suma SR juga ini saya menggunakan sebanyak setengah dari kemasan ini ya penggunaannya per 20 liter air. Kemudian bahan yang selanjutnya yang saya masukkan yaitu
adalah pupuk Biosigma yang mengandung Trichoderma sp. Nah, untuk dosisnya di sini saya menggunakan sebanyak 3 sendok makan. Nah, selanjutnya asam umat, humid acid plus kalium impresol. Di sini saya menggunakan 3 sendok makan per 20 liter air untuk pengocoran ya. Kemudian setelah kita masukkan semua bahan-bahannya ke 6 bahan tadi, kemudian kita larutkan ataupun kita aduk. Nah, setelah diaduk kemudian kita aplikasikan. Nah, per tanaman ataupun per pokok itu saya berikan dosis sebanyak 100 sampai 150 ml ya. Nah, seperti ini. Ini fungsinya untuk memperbaiki kondisi media tanam agar perakaran lebih sehat. Nah, oke ya, para sahabat-sahabat teknik semua. Jadi demikian tadi untuk step pertama ya, yaitu agar tanaman cabai kita walaupun sudah berusia tua tapi terus bermunculan tunas-tunas baru seperti ini. Jadi ketika tanaman cabai kita masih terus bermunculan tunas baru seperti ini, otomatis untuk produksinya masih bisa kita andalkan. Jadi jangan buru-buru disebabasmi ya ketika tanaman cabai kita sudah tua. Nah, ini buktinya ataupun contohnya ketika tanaman walaupun sudah tua itu masih kita rawat, tentunya masih bisa mengeluarkan produksi semacam ini. Nah, oke, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat ini semua. Selanjutnya, apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan aja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan segera saya jawab, saya tanggapi ya. Dan selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.